Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur dan sobat-sobatku semuanya. Kembali lagi di Sobat Setrum Channel, sedulur ya. Dan pada kesempatan kali ini ada power amplifier lur ya, ATV 2.7 lur ya. Sudah saya buka untuk kondisinya, dan untuk kendalanya ini adalah untuk standby-nya lur ya, atau tombol aktifnya itu nggak bisa. Sebetulnya kalau untuk proteksi softwarenya kayaknya masih aktif lur ya, atau bisa close, cuman untuk powernya sendiri nggak bisa hidup. Oke, langsung saja kita coba lur ya. Ini kondisi sudah saya tancapkan atau saya colokkan untuk yang ke listrik di sana. Oke, langsung saja saya hidupkan lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk relay softwarenya kayaknya sudah aktif lur ya, cuman untuk powernya sendiri nggak hidup seperti itu. Oke, seperti itu lur ya. Ini seharusnya kondisi seperti ini indikator aktif ini hidup lur ya. Untuk lampu indikator aktif ini hidup, namun ini nggak bisa hidup. Oke, seperti itu lur. Mungkin atau ada kendala di rangkaian softwarenya, kita lihat saja nanti lur ya. Oke, untuk selanjutnya simak terus videonya sampai selesai. Ya oke lur, langsung dilanjut saja lur ya. Oke, untuk mengawali penelitian, saya akan bongkar di bagian panel depan ini lur ya. Ini akan saya bongkar terlebih dahulu untuk memastikan untuk rangkaian di sininya lur. Nah, di rangkaian sini soft startnya apakah ada bermasalah atau trafonya yang bermasalah atau lain-lainnya, nanti kita pastikan lur ya. Oke, akan saya lepas terlebih dahulu untuk panel depannya ini lur. Oke lur, untuk panel depannya sudah terbongkar seperti ini lur ya, kalau kita pelajari sebentar. Nah, oke, kalau kita pelajari untuk ini adalah arus masuk lur ya, atau tegangan masuk dari listrik 2.0. Ini langsung ya, kabel ini masuk langsung. Di sini ada dua bas solderan ini lur, ini ke trafo ini lur, trafo untuk memberi tegangan ke rangkaian sini untuk mengaktifkan modul switchnya ini lur ya, dan juga memberi tegangan untuk relay ini lur. Oke, jadi untuk urutannya ini adalah AC ini yang langsung ya lur ya, sampai belibet lur. Ini tegangan langsung melalui, nah ini, terus langsung ke sini lur, jalur soket yang ke trafo tadi lur ya. Dan untuk yang satunya lagi, nah di sini, sebentar lur. Nah, di sini melalui relay ini lur ya. Nah, ini ada relay. Ini kalau sudah aktif relaynya juga langsung ke sini, dan di sini ada relay soft start lagi lur ya. Nah, ini sama ini untuk relaynya ini. Jadi kalau benar-benar aktif, untuk output tegangannya keluarannya di sini lur ya, jalur yang ke trafo tadi. Nah, jadi untuk memastikan langsung saja kita tes lur ya, sebentar. Nah, kita tes menggunakan multi di skala AC lur ya, di skala AC. Langsung kita hidupkan. Oke, sebelum on kita lihat dulu untuk tegangan. Untuk tegangan yang di sini apakah ada tegangan atau enggak lur? Harusnya ada. Nah, di sana terbaca 212 atau 211 lur ya. Ada. Ini tegangan di tempat saya kondisi lagi agak drop lur ya. Oke, jalur langsung kita tes di sini. Harus berhati-hati lur karena ini tegangan listrik. Oke, ada. Untuk yang sampai soket ini ada lur ya. Oke. Selanjutnya di sini belum ada lur ya. Oh, ada lur. Di sini sudah ada, berarti relay yang ini sudah aktif lur ya. Oh, ini jalur yang langsung, keliru lur. Seperti ini harusnya lur. Nah, di sini belum ada lur ya. Oke, belum ada lur ya, karena ini melewati relay dan relaynya belum aktif. Oke, langsung kita tekan untuk tombol aktifnya lur ya, atau tombol standby-nya. Oke, sudah ada bunyi mak tetik.
Itu relay salah satu sudah aktif lur ya. Kita tes. Di sini ada. Di sini ada lur ya, 215. Oke. Lanjut kita tes di sini. Oke, ada. Kemudian setelah relay lur ya, ini jalur relay. Kita tes. Nah, di sini cuma 133 lur ya. 133, 134. Yang seharusnya 219 lur. Sudah agak naik tegangannya. Di sini cuma terukur 138, 137 ini tegangan cuma lewat resistor lur ya, yang ini supaya tidak over atau tidak trip kalau memakai listrik lur ya. Dan untuk relaynya sendiri ini berarti belum aktif lur ya. Seharusnya kalau aktif di sini tegangannya sama dengan di sini lur, 218. Nah, di sini cuma 150-an lur ya. Jadi untuk yang ke output trafonya belum ada. Oke, berarti ada masalah di relay sini lur. Ataukah relaynya yang bermasalah atau tegangannya, bisa dicek sebentar lur. Kita pindah ke tegangan DC lur. Oke, di sini berapa tegangan? Ternyata lor 0 lur ya, nggak ada tegangan sama sekali. Nah, berarti jelas ini untuk relay nggak bekerja atau nggak aktif. Kalau di sini ada 15 lur ya. Kalau yang ini 15 ada, berarti ini relay sudah aktif lur ya, yang bunyi tadi. Kalau di sini oke, 0, nggak ada tegangan lur ya. Oke, jadi permasalahannya di situ lur ya. Untuk relaynya nggak berfungsi atau nggak aktif karena nggak ada tegangan di sini di relaynya. Oke, langsung saja akan saya cari permasalahannya terlebih dahulu. Ya, oke, dilanjut sobat ya. Ini setelah saya teliti atau saya cek-cek tadi untuk komponen-komponen mikro di sini, SMD ini kayaknya nggak ada yang bermasalah lur ya. Dan ternyata setelah saya cermati, untuk relay yang ini yang nggak aktif tadi lur ya, yang sebelah sini tadi, itu ambil tegangannya nggak dari sini lur ya. Kalau yang ini dari trafo ini, nah ini untuk relay yang sebelah sini. Dan yang ini ternyata setelah saya urut jalurnya, ini ambil dari soket di sini lur ya. Nah, dan ternyata lur setelah saya ukur untuk resistornya ini, yang satu ini adalah putus lur ya. Jadi nggak ada tegangan sebelum relay. Kan ini relay lur ya. Sebelum relay ini aktif kan ini lewat resistor ke sini, dan karena resistor ini tadi putus, jadi nggak ada tegangan yang ke sini untuk menghidupkan trafo dan juga memberi tegangan keluar yang ke sini lur ya. Oke, mungkin prediksi saya ini adalah karena resistor ini yang mati lur ya. Nanti dicoba saja. Tapi tadi ketika saya cek awal kayaknya ada keluar tegangan di sini lur ya. Cuman ya kecil, mungkin tuh nggak kuat untuk mengeluarkan tegangan untuk mencukupi relay di sini. Oke, untuk selanjutnya akan saya ganti dulu untuk resistor yang ini lur ya, resistor substarnya, dan kita lihat hasilnya nanti. Ya oke sedulur, ini baru saya lepas kakinya yang satu lur ya. Untuk yang sebelahnya belum. Sebelum terlepas semua saya pastikan dulu lur ya. Saya tunjukkan pada sedulur. Kita cek untuk resistornya. Kelihatan nggak ini lur? Oke, di skala resistor lur ya. Oke, bisa terlihat lur ya. Ini untuk resistornya, datanya di sini adalah 20 watt 20 ohm lur ya. Bisa dilihat. Nah, 20 watt 20 ohm atau 20 R. Oke, langsung saja kita tes. Ini sama ini lur ya. Nah, itu nggak kebaca lur ya. Oke, enggak terbaca sama sekali. Lihat di multimeternya. Di sana terbaca 585 K lur ya. Oke, dan kita bandingkan dengan yang masih normal atau yang masih bagus lur ya. Ini juga 20 watt 20 ohm lur ya. Nah, itu. Oke, kita bandingkan. Oke, di sana terbaca 20,4 ohm.
20,3 ohm lur ya. Oke sedulur, untuk selanjutnya akan saya ganti terlebih dahulu dan nanti kita lihat apakah berhasil atau belum. Ya sedulur, ini untuk resistornya sudah saya pasang lur ya. Nah ini sudah terpasang. Sekarang kita langsung saja kita coba apakah sudah bisa on atau belum untuk relaynya ini. Kita pasang terlebih dahulu lur ya, dan nanti kita coba kita tancap-tancapkan untuk yang ke trafo ini. Oke, udah seperti ini lur ya. Kita langsung coba saja, mudah-mudahan ini bisa berhasil lur ya. Oke, saya tancapkan untuk kabel powernya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk indikator standby sudah menyala lur ya. Dan mengucap kata bismillah, moga-moga ini berhasil lur ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan. Nah, alhamdulillah lur, untuk LED indikator aktif sudah menyala lur ya, biru, dan kipas pun sudah terdengar lur ya. Nah sudah aktif. Jadi untuk powernya, untuk power amplifier ini sudah berfungsi kembali lur ya, sudah bisa hidup kembali. Jadi untuk permasalahannya tadi lur ya, ternyata ada resistor di sini yang berubah nilai kapasitasnya, dan itu menjadi penyebab untuk relay di sini soft startnya nggak bisa aktif lur ya. Oke sobat dan sedulur, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya lur ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.